Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Surya Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial melakukan setting tool pada program Sinumerik 808DM guna jakan tugas pada sesi 1 diklat daring guru kejuruan tahap 3 angkatan 2 yang diselenggarakan oleh P4TK Boe Malang. Pada kesempatan ini, instruksi kerja yang akan saya kerjakan adalah 1. Membuka dan menyalakan software SSCNC program Sinumerik 808DM. Yang kedua, melakukan referensi point dan mode jog. Yang ketiga, mengatur dan memasang tool dengan ukuran diameter 12, diameter 10, dan diameter 6. Yang keempat, melakukan setting benda kerja. Yang kelima, melakukan merge word and merge tool. Oke, langsung saja berikut tutorial yang akan saya kerjakan. Pertama, kita klik SSCNC, kemudian memilih Sinumerik 808DM, lalu diklik Run. Oke, setelah masuk pada tampilan menu program, klik tombol power on untuk menyalakan. Masih terdapat indikator emergency stop, maka harus melepas tombol emergency. Tuh, kemudian kita reset. Lalu kita melakukan reference point. Oke, kita klik reference point, kemudian kita klik Z untuk menyeting sumbu Z sampai telurnya pecah, kemudian Z untuk menyeting sumbu Z sampai telurnya pecah, kemudian X kita klik sampai telurnya pecah. Kalau sudah pecah semua berarti sudah berada di titik nolnya mesin. Selanjutnya klik jog, lalu kita gerakkan meja ke arah kanan. Oke, coba sudah bergerak. Kemudian Z nya kita turunkan, coba sudah bergerak. Kemudian Z nya kita gerakkan. Oke, sudah bergerak. Fungsi jog untuk melakukan perintah secara langsung sudah bisa dijalankan. Kemudian kita akan melakukan setting atau memanggil benda-benda kerja. Kita isi dulu radius dari masing-masing pahat yang akan kita gunakan. Dari diameter 12 menjadi radius 6, diameter 10, radiusnya 5, diameter 6, radiusnya 3. Oke, selanjutnya kita melakukan setting benda kerja. Kita klik stock size and WCS, kemudian lengthnya kita isi 100, width-nya 70, height-nya 30, kemudian klik OK. Coba lihat, ternyata benda masih berada di bawah dari bibir ragum, sehingga harus kita naikkan dulu agar ketika proses pengerjaan secara simulasi pahat tidak menabrak. Kita naikkan dengan cara melakukan clamp setting. Kita naikkan. Oke, kita buat tingginya di 15, yang dicekam juga 15. Oke, setelah itu kanan kirinya kita usahakan mepet dengan bibir ragum pada bagian samping. Oke, sudah. Kalau sudah, klik OK. Kemudian kita memposisikan ragum. Nah, kita posisikan berputar agar tidak terjadi kendala ketika melakukan setting Y maksimal, biar tidak nabrak pintu. Oke, kemudian kita memanggil tool yang telah kita tentukan radiusnya tadi. Kita klik add tool, kemudian kita pilih yang pertama diameter 12, kita klik OK. Sudah masuk. Kita add lagi diameter 10. OK, klik OK. Sudah masuk. End mill 2. Selanjutnya GW mill, diameternya 6. OK, kita klik lagi OK. Sudah masuk ya. Kemudian setelah itu kita pasang pada magazine, pada tool stasioner 1, yang kedua tool stasioner 2. Oke, sudah masuk. Ketiga tool stasioner 3. Oke, sudah masuk ya, sudah tampil, sudah dapat dilihat pada magazine. Kemudian klik mesin, klik TSM, coba kita panggil T1 pada magazine, kita pasang pada
dudukan pahat. Oke, coba kita klik di sini satu input circle star. Oke, pahat sudah berganti ya. Oke, cocok. Oke, kita isi RPM nya 500, kecepatan spindle, kemudian M3 untuk putaran searah jarum jam, kemudian G54. Kita input. Coba kita perhatikan dulu sebelum kita circle star biar terlihat. Oke, circle star sudah jalan, pahat sudah berputar. Kemudian kita melakukan setting benda kerja. Kita klik measure work, kita pilih posisinya sumbu X dulu, kita ubah pada sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kita pilih G54. Coba kita lihat dari samping. Oke, sudah. Kita lakukan penyetingan benda kerja pada sebelah kiri dulu. Oke, kita jalankan. Coba kita turunkan. Oke, kita geser dulu. Sudah. Tampilan pada rack view sudah pada posisi tengah. Sekarang kita turunkan pahat mendekati benda kerja. Untuk pergerakan pahat, hati-hati jika sudah mendekati benda kerja, bisa lebih dipelankan lagi agar tidak menabrak ragum. Kita kecilkan. Oke, sudah mendekati. Kemudian kita kecilkan lagi biar dia tidak nabrak. Oke, sudah. Kita tempelkan pahat sampai bramnya muncul atau menggores benda kerja, tapi tidak terlalu dalam. Oke, sudah mulai mendekati sampai bramnya muncul. Pelan-pelan kita gerakkan untuk proses setting benda kerja pada sumbu X. Oke, sudah, bramnya sudah muncul. Kemudian setelah itu kita isikan di standnya sini. Ini diameternya 6, berarti sudah radiusnya 6 maksud saya. Kemudian kita isikan 0. Oke, set WO W0 sudah terdapat means 434,950. Kemudian kita jauhkan dulu. Oke, kita jauhkan. Kemudian kita pindah pada sebelah pada sumbu Z. Kita setting pada posisi sumbu Z. Oke, pelan-pelan kita dekatkan dengan benda kerja. Kita dekatkan sampai muncul bramnya atau tatalnya. Coba kita kecilkan dulu biar tidak terjadi kecelakaan. Oke, kita dekatkan sampai muncul bramnya. Kita dekatkan dulu. Oke, sudah muncul bramnya ya. Oke, setelah itu kita pilih ini sumbu Z sudah muncul, kita isikan dulu di sini 0. Kemudian set W0. Nah, akan muncul minus 148. Kita lihat di work offset. Oke, sudah muncul ya. Posisi dari benda kerja kita setting dengan mesin pada posisi G54. Setelah itu kita jauhkan dulu. Kita jauhkan. Setelah itu kita akan melakukan setting sumbu Z atau setting tool. Setting tool nanti masuk di tool list ini. Nah, masuk di lengthnya sini, ketinggian dari masing-masing tool ada 3 ya. Kita menggunakan Z axis gig dengan ketinggian 100 mm. Kita diperintahkan untuk menyetop putaran dari spindle dulu. Kita reset. Oke, sudah berhenti. Sekarang coba kita naikkan lagi, kemudian kita keluarkan Z axis gig nya.
Oke, sudah keluar. Penggunaan Z axis gig ini harus dalam posisi berhenti ya, jadi dia tidak berputar spindlenya. Oke, kita tempelkan pelan-pelan. Oke, udah, coba kita zoom dulu biar measure toolnya ini. Kita di sini ada 100 ini, coba kita 100 kan. Udah, kita set like. Oke, udah diperoleh min 155,501. Tool 1 sudah kita set, kemudian kita hilangkan dulu Z axis gignya, kita memanggil tool 2, kita input, kita circle start. Oke, berganti tool 1 berganti tool 2. Selanjutnya prosesnya sama, kita melakukan panggilan atau memunculkan Z axis gig dengan ketinggian 100 mm. Kita tempelkan lagi ujung pahat tool 2 dengan kepala dari Z axis gig, kita lakukan pelan-pelan. Oke, kita lakukan pelan-pelan, kita zoom pelan-pelan. Oke, kita kira-kira sepertinya sudah nempel. Sudah menempel ya bagian ujungnya. Kemudian kita measure tool, kita isi 100. Oke, kemudian kita set like. Udah muncul angka min 155,010. Oke, muncul di like sini, udah muncul. Oke, kemudian yang terakhir kita melakukan setting tool ketiga. Kita hilangkan dulu ini Z axis gignya, kita hilangkan, kita ganti, kita cari TSM, mesin TSM. Oke, kita isi tool change, kita isi 3 untuk memanggil tool 3. Oke, kita circle start, coba sudah mulai berganti ya. Untuk proses pemasangan atau penyetingan tool 3 ini kita coba dengan menggoreskan langsung pada benda kerja. Kita putar, sudah kita putar ya spindle leftnya. Oke, kita putar pelan-pelan, kita tempelkan. Kalau proses pensettingan tool 1 dan tool 2 tadi kita menggunakan Z axis gig, kalau yang tool 3 kita coba menggunakan metode penggoresan langsung kepada benda kerja. Oke, kita dekatkan dulu, kecilkan, pelankan. Oke, berjalan pelan. Oke, sudah muncul bramnya ya. Udah, coba kalau pada measure toolnya tadi Z0 nya kita isi 100, kalau sekarang kita isi 0 karena dia pahat, langsung kita goreskan ke benda kerja. Oke, muncul min 187,013. Oke, sudah, kita naikkan, kita jauhkan dulu. Oke, jauhkan. Oke, sudah, kita hentikan dulu spindlenya. Coba kita lihat. Oke, sudah kita ketahui semua ada 3 itu sudah teridentifikasi posisi dari masing-masing pahat. Oke, sekian, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.